Nah, kita akan menyimak update berita dari aktor Indonesia Ammar Zoni. Pada hari ini, Kamis 13 November, telah dilaksanakan eksepsi oleh kuasa hukum Ammar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum terdakwa Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni kabarnya menyoroti barang bukti yang menjadi dasar untuk menjerat kliennya atas kasus jual beli dan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan atau Rutan Salemba, Jakarta. Kuasa hukum Ammar Zoni, John Matias mengatakan, tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan antara barang bukti narkoba yang ditemukan dengan peran Ammar Zoni dalam perkara yang saat ini sedang bergulir di persidangan. Karena itu, menurut John, ketiadaan bukti ini secara tidak langsung melemahkan dakwaan yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Adapun hal ini diungkapkan John ketika membacakan eksepsi kliennya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 13 November 2025. Nah, eksepsi ini merupakan keberatan hukum yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap aspek formil surat dakwaan. Selain itu, Tribuners, kuasa hukum Ammar Zoni juga mengeklaim dalam uraian dakwaan jaksa penuntut umum tidak disebutkan secara jelas mengenai keterlibatan Ammar Zoni dalam kasus jual beli dan peredaran narkoba di dalam rutan. Selain itu, menurutnya sejumlah saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan juga tidak melihat langsung terkait perbuatan Ammar Zoni dalam praktik jual beli dan peredaran narkoba tersebut, sehingga alat bukti saksi ini menjadi lemah sesuai dengan pasal 185 ayat 1 KUHAP. Tak hanya itu, kuasa hukum juga meragukan soal penemuan barang bukti di dalam kamar rutan yang dihuni Ammar Soni. Menurutnya, dari hasil laboratorium tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti narkoba milik Ammar Soni dengan yang dimiliki terdakwa lainnya. Ammar Soni ini dalam sidang meminta dibebaskan dari tahanan atas kasus dugaan peredaran dan jual beli narkoba yang terjadi di Rutan Salemba, Jakarta. Adapun hal ini diungkapkan oleh Amar melalui tim kuasa hukumnya dalam eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU di sidang lanjutan kasus jual beli narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam petitum eksepsinya, kuasa hukum Amar Soni meminta agar majelis hakim menyatakan hasil berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polsek Cempaka Putih terhadap kliennya adalah tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, kuasa hukum juga menyatakan bahwa dakwaan JPU yang menyebut kliennya melakukan penjualan dan peredaran narkoba di dalam rutan tidak sah atau batal demi hukum. Tak hanya itu, dalam petitumnya tersebut, kuasa hukum juga meminta agar hakim memerintahkan panitera mengembalikan berkas perkara pidana kepada JPU serta memulihkan nama baik dari Ammar Zoni. Di Lapas Nusa Kambangan, Ammar Zoni diberi kesempatan melakukan sambungan telepon dengan pacar dan juga keluarganya Tribunars. Ammar ini mendapat fasilitas tersebut setelah permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim saat sidang kasus peredaran narkoba di Lapas Salemba yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 13 November. Sidang yang beragendakan eksepsi, Ammar Zoni saat ini berada di Lapas Nusa Kambangan dihadirkan melalui virtual bersama dengan 5 terdakwa lainnya. Kepada sang kekasihnya, Camelia, Ammar Zoni mengaku kondisinya ini sehat dan baik-baik saja. Ammar Zoni juga menegaskan tidak diperlakukan buruk selama berada di Lapas Nusa Kambangan. Selama di dalam lapas, Ammar Zoni mengaku banyak menghabiskan waktu untuk beribadah. Lebih lanjut, mantan suami Irish Bella ini berterima kasih kepada pacarnya itu karena terus mendukung dan berjuang di kondisinya saat ini. Bahkan meski dari dalam lapas, Ammar Zoni ini kabarnya juga mendoakan Camelia. Pada kesempatan tersebut, Ammar Zoni juga meminta Camelia untuk mengurus surat nikah dan bukan tanpa alasan. Ammar Zoni merasa Camelia selama ini tak bisa menghubungi atau membantu banyak karena masalah administrasi statusnya, jadi bukan karena masalah keluarga. Tribuners, tak hanya itu,
Kabarnya Amarzoni meminta kekasihnya, Camelia, ini untuk melakukan pendekatan kepada anak-anaknya. Kekasih Amarzoni, Camelia, ini menanggapi permintaan sang aktor soal pendekatan itu. Diketahui 2 tahun sudah Amarzoni mendekam di Bui sejak kasus narkoba di tahun 2023 dan mantan suami Irish Bella ini hingga kini kabarnya belum bisa bertemu dengan anak-anaknya. Sementara itu, setelah bercerai dari Irish Bella pada 6 November 2023, Amar diketahui telah memiliki kekasih baru yang bernama Camelia. Keduanya pun dirumorkan berencana menikah seusai sang aktor bebas. Pun Amar ini rupanya telah meminta Camelia untuk mendekatkan diri dengan kedua anaknya. Menanggapi permintaan kakak Aditya Soni itu, Camelia mengaku belum siap. Tribuners. Wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi ini merasa harus membatasi diri sebab belum menjadi istri sah Amarzoni. Meski begitu, Camelia tetap memantau keadaan kedua anak aktor berdarah Minangkabau itu melalui media sosial. Status masih sebagai kekasih, wanita lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Dr. Mustopo ini merasa belum pantas untuk melakukan pendekatan kepada anak Amarzoni. Camelia mengatakan dirinya belum pernah bertemu anak-anak Amar secara langsung, dirinya hanya bertatap muka melalui video call. Nah, itu tadi Tribuners berita update seputar Amarzoni dan kita akan menuju ke berita selanjutnya. Ini hari baru kita ajukan lagi untuk keluarga bisa video call dengan Amar ini. Oh gitu. Tapi sekarang ada keluarga. Ada keluarga ada. Kan, ya, izin keluar dari sana. Ibu ada dokter ada. Ada. Oh ada. Ya kalau bisa di ya sekalian bisa video call gitu kan. Ya. Pokoknya hak itu kan memang ada persyaratan SOP yang diatur di sana. Bahwa kalau keluarga itu harus melampirkan KTP, kemudian kakak. Nah semalam itu kakak keluarga Amar itu terlambat, jadi ini hari baru kita ajukan lagi. iya sulit. Nggak gimana bisa ngobrol sama om dan sama dokter bisa sama ibu juga. Wah kalau di Kadang Ini keluarga saya. Gini ya, saudara terdakwa ya, penuntut umum ya. Jadi kalau ini sidangnya offline memang harusnya kita tutup dulu, tersilahkan gitu ya. Ini karena sidangnya online ya kita memaklumi lah ya. Jadi keterbatasan. Itulah yang mulia makanya. Ya, oke. Berharap offline gitu Ya. ya. Atau gini, kita tutup dulu sidang, nanti biarlah ya penuntut umum ya. Barangkali mereka masih mau ada yang ini daripada nanti. Nah, kita tutup dulu. Silakan nanti kalau setelah ini mau mengomunikasikan sesuatu dengan penasihat hukum, kita kasih kesempatan lah ya. Itu penuntut umum ya. Gimana tanggapan? Mohon izin yang mulia, kita dapat info dari lapas setelah sidang. Ini bukan membatasi, tapi memang kita SOP di sana setelah sidang selesai. Jadi itu makanya saya silakan. Ya jadi gini ya, kalau misalkan ya penuntut umum ya, kami kan sudah mengabulkan permohonan penuntut umum bersidang online. Tapi juga kan karena keterbatasan komunikasi terdakwa dengan penasihat hukum ya, hanya di sinilah mereka bisa berkomunikasi. Jadi ya kita maklumin lah ya kalau setelah ini misalkan terdakwa ini mau komunikasi dengan penasihat hukum selama itu dalam waktu yang memang bisa ditolerir. Jangan nanti komunikasinya 2 jam, 3 jam ya itu nggak bisa ditolerir. Kalau misalkan setelah ini mau 5 menit, 10 menit, ya biarlah. Kalau majelis hakim pendapatnya seperti itu. Saya rasa Atau penuntut umum mau koordinasi dengan lapas mau dikasih waktu berapa lama setelah ini? Mungkin berapa menit, 10 menit atau 15 menit atau bagaimana? Karena sidangnya online, jadi memang kalau sidangnya offline sih enak, bisa langsung orang itu berkomunikasi. Makanya Gimana penuntut umum? Izin yang mulia, kalau kita penuntut umum intinya kapasitas kita tidak dalam hal mengizinkan atau mengizinkan terkait Ya sudah kalau seperti itu ya. komunikasi karena itu wewenang dari lapas. Oke, gini aja. Kalau seperti itu, kalau 5 menit ya silakan lah kami tunggu lagi sini 5 menit persidangan di sini. Udah silakan ya, 5 menit ya. Silakan keluarganya ke depan ada nggak? Doa ke depan aja.
Sebentar ya, sebentar. Iya. Kasih waktu aja lah. Iya, saya Sudah. Oke. Ini ya saudara terdakwa ya. Jadi dalam persidangan memang tidak ada agenda untuk yang tadi ya gitu. Mau gitu kan ada. Cuma memang dirasa kemanusiaan gitu kan. Ya sudahlah. Kita Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.